Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya terus-menerus menerapkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam sikap perilaku kita sehari-hari. Pemirsa, kita bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia baru saja menyaksikan perhelatan akbar yang didahului oleh Perserikatan Muhammadiyah dalam satu abadnya, kemudian disusul oleh organisasi terbesar di dunia, Jamiah Nahdlatul Ulama. Apa yang butuh diperankan oleh kedua organisasi besar ini? Tentu saja atas dukungan seluruh organisasi keagamaan, baik Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Nasrani dengan varian-variannya, dan seterusnya. Semua adalah milik anak bangsa Indonesia dan tidak saja dipersembahkan kegiatannya untuk bangsa Indonesia, tetapi dipersembahkan juga untuk dunia, bangsa-bangsa yang berperadaban. Pemirsa, ada kisah pendek yang perlu kami sampaikan bertalian dengan mentari dan bumi, seperti foto yang saya pakai di sebelah kami ini. Ada apa mentari dan bumi? Selama dunia masih belum kiamat, maka sinergitas antara mentari dan bumi saling melengkapi. Keduanya berbeda, bineka, namun tunggal ika dalam mentaati syariat ilahi. Tentu saja aturan-aturan agama yang diyakini oleh saudara-saudara kami. Kekayaan yang ada di bumi, termasuk di dalamnya, sungguh tak terperi. Namun tanpa mentari, kekayaan-kekayaan itu akan mati. Karena keduanya adalah wahana kehidupan bagi lingkungan alam semesta yang diciptakan oleh Ilahi Robbi, Sang Yang Widewasa, Gusti Kang Moho Wikang, Gusti Kang Murbeng Dumadi, Tien, Tuhan Yang Maha Esa, dan sejuta sebutan lainnya yang tidak perlu bagi kita untuk mempertentangkannya. Apalagi hanya beda sebutan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang disembah, kemudian kita bertikai, sungguh
sangat tidak terpuji. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kedua organisasi besar dunia dan yang tertua adalah Muhammadiyah. Kemudian adiknya yang bongsor adalah Nahdlatul Ulama. Jika terus-menerus bergandengan tangan mengingatkan kami yang hidup di desa Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, tepatnya arah selatan dari kota Malang sekitar 50 km atau sekarang dalam perjalanan kurang lebih 150 menit atau 1,5 jam dalam keadaan jalan normal. Apa yang ingin kami sampaikan di dalam sinergitas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah? Kedua tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Sumber Manjing Wetan ketika tahun 1970-an, di mana kami ikut merasakan, sampai dengan 1990-an. Karena setelah itu Perserikatan Muhammadiyah regenerasinya sudah tidak ada di desa kami. Apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh desa Sumber Manjing Wetan atau kecamatan Sumber Manjing Wetan? Dua organisasi Islam yang besar dan yang tua ini, tokoh-tokohnya beserta jamaahnya saling bergandeng tangan apapun yang dilakukan. Tokoh Muhammadiyah antara lain semuanya sudah almarhum: Tahan Raharjo, Hakso KM, W. Purwo Suprayitno, dan yang lainnya. Kemudian tokoh Nahdlatul Ulama Muhammad Kawi, Sadikus Nomo, Semadi, dan yang lainnya sangat tidak saja erat dalam mengucapkan selamat milad, selamat hari ulang tahun atau harlah. Tidak sekedar itu, tetapi betul-betul sikap perilaku tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang ada di desa dan kecamatan Sumber Manjing Wetan selaras serasi, meskipun beberapa hal ada yang berbeda. Kita tidak sedang merindukan masa lalu, tetapi tidak ada satupun orang yang akan membantah ketika kerjasama yang indah selaras serasi di dalam beda bineka namun tunggal ika adalah cara kita hidup bermasyarakat dan beragama. Bahkan ketika Desa Sitiarjo yang hampir seluruh penduduknya beragama Nasrani, Kristen, Jawi Wetan, kemudian sejumlah tokoh yang ada di Desa Sitiarjo bermusyawarah dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk mendirikan masjid. Tidak saja dua organisasi besar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang membidani lahirnya masjid di Desa Sitiarjo yang terkenal dengan Kristen Jawi Wetan itu. Namun tokoh sahabat dari
Sadikus Nomo, yaitu Cono, juga beliau sudah mendiang. Cono sebagai tokoh Nasrani Kristen Jawi Wetan, sekaligus adalah tokoh masyarakat yang sangat disegani di Desa Sitiarjo dan juga di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, beserta tokoh-tokoh yang lainnya. Ikut nyengkuyung, ikut membuat perencanaan, ikut mensukseskan pembangunan Masjid Sitiarjo. Bahkan ketika menjelang finishing, menjelang akhir dari pembangunan, Universitas Muhammadiyah Malang ketika itu dipimpin oleh pembantu rektor 3, Saudara Muhajir Effendi, yang sekarang Profesor Muhajir Effendi. Kemudian dipimpin oleh Senat Mahasiswa Samsul Hadi yang asli dari Sumbermanjing Wetan, menyelesaikan proses pembangunan masjid di Desa Sitiarjo itu, antara lain pagarnya, kemudian finishing pembangunan yang lainnya. Dan tidak saja berhenti di situ, tetapi ada bakti sosial yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang bekerja sama dengan takmir masjid yang semuanya adalah tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, dan juga tidak ketinggalan tokoh yang dipimpin oleh Tahan Raharjo dari Perserikatan Muhammadiyah, bergandeng tangan sangat mesra. Tidak saja organisasi massa keagamaan Islam, tetapi sekali lagi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Gereja Kristen Jawi Wetan, Universitas Muhammadiyah, masyarakat Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang tidak mengenal sekat-sekat suku bangsa dan agama, Janjot Taliwondo, bergerak seia sekata mewujudkan pembangunan masjid yang pertama kali ada di Desa Sitiarjo. Mohon maaf, kami lupa nama masjidnya, tetapi di sebelah kanan. Jadi kalau panjenengan ke arah tujuan wisata Pantai Sendang Biru, maka panjenengan akan bertemu masjid besar sebelah kanan sebelum memasuki hutan jati di daerah Sitiarjo ataupun Sendang Biru. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa yang kami sampaikan sekali lagi bukan rindu keemasan masa lalu, tetapi apa yang baik, yang bagus, yang dirintis oleh tokoh-tokoh masyarakat beserta mahasiswa dan masyarakat itu sendiri. Meneruskan perjuangannya adalah keniscayaan mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika tanpa mencampur adukkan agama adalah kewajiban bagi kita semuanya. Tanpa merasa mewajibkan diri untuk mewujudkan nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, maka kita akan hanya sekedar menghisap jempol bahwa Indonesia terkenal dengan berbudi luhur. Kita tunjukkan Indonesia yang terkenal dengan berbudi luhur. Pantang kita membodohi diri, apalagi takabur. Membodohi diri yakni merasa cukup dengan apa yang ada pada diri dan kelompoknya. Tidak perlu kerjasama. Takabur atau sombong, merasa diri yang paling hebat dan semuanya dinista. Pemirsa hikmatologi yang tercinta, sungguh
proses hikmatologi, datanya nyata. Tidak saja kami timba, kami dulang di tahun 2000, namun kami merasakan sejak 1970-an. Keindahan yang seperti ini mudah-mudahan seperti lukisan mentari dan bumi, senantiasa serasi dalam beda, senantiasa selaras dalam tidak sama, senantiasa saling membantu di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semoga bermanfaat. Gayung bersambut, dua organisasi masa Islam, Perserikatan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, semoga menjadi pelopor di tengah-tengah abad milenial ketiga, di mana informasi melalui IT sangat mudah didapat. Karena mudah didapat, optimal memanfaatkan, niscaya bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.